Lokasaba keempat PHDI Kota Tangerang Selatan resmi menetapkan I Gusti Bagus Bintara sebagai Ketua Pengurus Harian PHDI Kota Tangsel masa bakti 2025-2030 menggantikan ketua sebelumnya, Ketut Suada. Selain Ketua PHDI dalam Lokasaba keempat ini juga ditetapkan Ketua Pengurus Harian Walaka periode 2025-2030 yakni Wayan Ari Gunada. Parisade Hindu Dharma Kota Tangsel menggelar Lokasaba keempat pada Minggu 19 Oktober 2025 bertempat di Wantilan Pura Parahyangan Agung Jagat Guru BSD Tangsel. Lokasaba merupakan musyawarah di tingkat daerah yang diselenggarakan oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia dan organisasi terkait untuk melakukan evaluasi kinerja, menyusun program kerja 5 tahunan dan memilih kepengurusan baru. Forum ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program, memajukan umat Hindu serta memperkuat persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman. Dari hasil Lokasaba keempat dan setelah melalui beberapa rangkaian proses, akhirnya diputuskan dan disepakati I Gusti Bagus Bintara sebagai Ketua Pengurus Harian PHDI Kota Tangsel masa bakti 2025-2030. menggantikan ketua sebelumnya, Ketut Suada. Selain ketua PHDI dalam Lokasaba ini juga dipilih dan ditetapkan Ketua Paruman Walaka PHDI Kota Tangsel yakni Bapak Wayan Ari Gunada. Setelah ditetapkan, keduanya langsung dilantik dan dinyatakan resmi menjabat sebagai Ketua PHDI Tangsel dan Ketua Paruman Walaka bersama dengan susunan pengurus baru periode 2025-2030. Pelantikan dilakukan oleh Ketua PHDI Provinsi Banten, Ide Bagus Alit Uratmaja. Usai dilantik, Ketua PHDI Tangsel I Gusti Bagus Bintara mengatakan ia berkomitmen untuk melanjutkan program PHDI yang sudah berjalan sebelumnya, termasuk beberapa program rekomendasi yang dirumuskan dalam Lokasaba kali ini. Beberapa isu lain seperti pembinaan Dharmika juga akan menjadi perhatian dalam masa kepemimpinannya selama 5 tahun ke depan. Dalam program kerja yang akan kami sampaikan 5 tahun ke depan itu tidak jauh-jauh dari apa yang disampaikan di dalam program kerja yang disusun oleh hasil Lokasaba. Kemudian termasuk juga usulan-usulan rekomendasi yang telah disusun di Lokasaba ini. Secara garis besar mungkin ya memajukan sarana umat, kemudian menjaga kondusivitas umat, itu internal. Eksternalnya adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga agama yang lain. Kira-kira demikian secara garis besarnya. Sementara itu, Ketua PHDI Provinsi Banten Ide Bagus Alit Uratmaja mengapresiasi pelaksanaan Lokasaba yang dilaksanakan PHDI Kota Tangerang Selatan karena bisa berjalan dengan lancar dan dalam waktu yang sangat singkat. Ia pun berharap kepengurusan PHDI yang baru ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Ia juga menyarankan agar pengurus baru segera melakukan audiensi dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selain untuk melaporkan kepengurusan baru PHDI Tangsel, juga untuk mengajukan beberapa rekomendasi hasil Lokasaba agar bisa mendapat dukungan dan bantuan dana dari Pemkot Tangsel, diantaranya terkait program pengadaan tunjangan fungsional bagi guru agama Hindu, pinandita dan penjaga pura, serta bantuan dana operasional pura. Niki yang ngajak pengurus segera kita bertemu dengan Pak Wali Kota nih. Selain melaporkan ada pengurus baru, juga adalah mengajukan apa yang telah menjadi hasil dari Lokasaba ini. Jadi jika perlu artinya didampingi pengurus lama juga karena beliau yang sudah merintis untuk bertemu dengan Pak Wali Kota karena niki juga program ini juga adalah program yang memang dari sisi Parisade Pusat juga akan memperjuangkan niki juga bahwa bagaimana terkait dengan pendidikan untuk mendorong anak-anak muda, kemudian terkait dengan bantuan guru-guru yang real yang memang diharapkan penempatan guru-guru agama Hindu juga didorong juga. Acara Lokasaba ditutup dengan pemukulan gong oleh Ketua PHDI Banten dan diakhiri dengan melakukan persembahyangan atau menjaya-jaya di Pura Parahyangan Agung Jagat Guru BSD Tangerang Selatan.
Juli Suharto dan Ketut Semodias melaporkan.